Welcome. Selamat datang di grup belajar bahasa Indonesia, Hamza. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan perkenalkan dirimu. Perkenalkan dirimu. Introduce yourself. Oh, nama saya Ali Hamza. Aku dari Pakistan. Umurku 23 tahun. Aku tidak belajar tapi bekerja. Hamza, saya kira kamu lebih tua dari saya. Tua old, kira lebih. Saya kira I thought lebih tua older. Oh, I thought you were older than me. Iya, aku tidak tahu berapa umur kamu. Saya 28 tahun. Aku kurang 5 tahun. Aku lebih muda 5 tahun darimu. As mereka berbicara, umur is just sebuah nomor. Seperti yang mereka bilang, usia hanyalah angka. Lebih tua, older, lebih muda, younger. 5 tahun darimu, 5 years from you. Got it. Ya, pinter. Aku pinter. Aku tahu. Jangan sombong. Terjemah silahkan. Terjemah please. As they said, age is just numbers. Don't be cocky or arrogant. Aku suka terjemah sebuah kata. Ah, gak apa-apa. I don't know if I said it right. Seperti as, mereka they, bilang say or said, age, usia atau umur. Hanya just, angka, number. Bener kok. Got it. Terima kasih. Sama-sama. Apa rencanamu hari ini, Hamzah? Rencanamu, your plan. Oh, today's plan. Ya. Itu biasa dari ini tidak rencana. Oh, tidak ada rencana. Baiklah. Semoga harimu indah ya. Semoga indah. Semoga harimu indah. Have a nice day. Oh, terima kasih sama kamu. Oh, terima kasih. Kamu juga ya. You too. Mengerti. Pinter. Terima kasih for adding me here. Aku bahagia. Glad. Terima kasih telah menambahkan saya ke sini. Iya, sama-sama Hamzah. Telah menambahkan adding for telah in this context. For untuk. What's the difference between telah and untuk? In the context of thanking, untuk plus nomina itu noun, telah itu plus verba atau verb. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan. Terima kasih telah menyampaikan kebenaran. Please translate examples. Thank you for your time. The next sentence is thank you for conveying the truth. Got it. Bagus. Agreed. Hey, kamu dari mana saja, Ron? Kita semua kangen kamu loh. Aku juga. Did you just said where I am from? Saya berasal dari India. Maksudku negara kita orang Filipina, nggak kamu. No, I asked. Where have you been? Negara kami, karena aku nggak termasuk orang Filipina. Bukan kamu. Thanks. Pat told me a wrong translation. Oh, alah. Now I'm confused. We also use kami in both Tagalog and local language, and it means we. Jangan percaya pada Pat, coba tanya Lucia. And you gave me, Pat. I'm Indonesian. When you are asking about your country, which I am not included as Filipina, you should say negara kami. If you are talking about this group, which I am included, you should say grup kita. Oke. Kamu mengerti sekarang? We actually use both in Tagalog and local language. What's the difference between them in your language? I think. Yakin gak nih? Kami is we used as subject. Okay. Kita in Tagalog means you as object. You? Like in I love you. Oh, mahal kita. Sekarang aku mengerti. Ya, mahal could be love or expensive. Where is the subject? I, there. It's like saying love you. Hahaha, dan aku bingung. Kenapa bingung?
It's understandable. My mind is still processing. Like in English, you say go there means you go there. Kita is directly understandable as I to you. Oh, I know the subject is hidden because of culture of shame. You are shy to confess, so you hide the subject. You only say love you. We are no clear subject. Who is loving me here? No, please make me get used to using both, V. Give examples, please. Oh, I to you. So, kita means not only you as an object, but also there's hidden I there, which got me thinking, how do you say we love you? It's betul, we use the subject we. You are not included. Dalam agama kami, anjing itu najis. You are included. Bumi kita sekarat. And use ka instead of kita. Kami mahal kah? In our religion, dog is unclean. Our earth is dying. What I mean by our religion, you are not included in this hour. In our earth, you are included. We use namin instead kami. Mahal ka namin. What? The verb is in the beginning? Yeah, that makes it confusing. Yeah, it's inverted from. It's not confusing. It's differ whether you are included or not. But you can say ikaw ay mahal namin. That is so different and long. Okay. It's confusing for me because we use it in both of Tagalog and local language and you use it differently. Oh yeah, that makes sense. Yeah, and we actually don't say that way because it sounds like we are talking a 3-year old. What? Yeah, I've encountered both long ago. Still I get confused. Ya udah, pelan-pelan Zen. Also, they can take back the words if someone asks proof. They can say, I said love you. I didn't say I love you. Benua kita, negara kami. Can you differ them, Ron? Right? Ambiguous. Goodness, buddy. Yeah, woman always ambiguous in term of relationship. Kok sampai tekan relationship maksudnya? Heran banget. Aku setuju dalam hal ini. You know, when are trying to make a 3-year old understand what you are trying to say, different language, I mean different way, I have to. Benua kita means my continent. Am I right? And negara kami, that means my country. No. I just checked it on translator. No. And you know what? Nagara is similar to Nagar, which also means city Country. in my language. Country dong. It's same meaning, only the other one sounds childish. What translator did you use? It's misleading. Waka 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 waka. Okay. Negara kami berada di utara negaramu. Benua kita adalah Asia. Akhirnya. Bagus sekali, Zen. Aku bangga sekali padamu. Not true? It's Google Translate. Oh, I heard my, not our. My bad. Let me re-listen to your VN once more. You clearly said my, not our. I see, my bad. Benua kita adalah benua terbesar di dunia. Negara kami merupakan salah satu negara kepulauan di dunia. Aku hanya mencoba, Vi. No difference, right? You know, when we talk about president, we say our president. But Indonesian people say my president while referring to president of our country.
To make it natural, benua kita adalah benua yang terbesar di dunia. Negara kami merupakan salah satu dari negara kepulauan yang ada di dunia. It's understandable, only it's not natural to hear. Yeah, it's confusing when you talk to your enemy, when they are not included, yet you say our, so ambiguous. I don't get it. Oh, I still need to understand grammatical rules, I guess. We need conjunction yang almost always. Enemy. I thought yang is adjective, I mean adverb. For example, when the Palestinians say, "This is our land" to Israel, it makes Israel agrees immediately. I'm not sure. What I remember yang is conjunction. Agree? Angry? V is right. When we say our, it means you and me. It also means I and my people, but not including you. I mean, our, you're not included. Terbesar is adjective, right? Yang terbesar makes yang refer to terbesar. Only adverb refers to verb, adjective, and other adverb in the sentence, unless it's different in Indonesian. Again, ambiguous. Actually, same in English. Yeah, I got it. When we won't say anything about our leader, we can say our president, prime minister declared national holiday today. It's absolutely correct sentence of it for Indians. But you may say, really, your president is not same as my president because I am an Indonesian and it's confusing. You make me have to open this again, Zen. Hahaha, bagus, Vi. I know, right? If someone asks who is Joko Widodo, what will be your answer? My president or our president? Presiden kami. It turns out yang is artikula, totally different usage and part of speech in English. Benar kata Zen, presiden kami. Apa nih? Yeah, I think I got it. Yang terbesar means the biggest. So yeah, it's article, definite article. Our president. In English too, because sentence structure can change while changing language. Actually, it's Indonesian that makes it different. In English, it's same word, you'll have to understand by context. Oke, kita belajar bersama ya. Maaf aku bukan guru yang sempurna. In English, you can say Indonesian president to be specific. Betul, Zen. Don't you say it's my president in English, do you? It's not only mine, it's mine and all of the rest of Indonesians. Oh, of course, but I saw Indonesian people refer to president as my president instead of our president. Oke. Itu tidak mengurangi rasa syukurmu sebagai guruku, Vi. Terima kasih sudah membuatku mengerti, Vi. Rasa syukur siapa? I mean, it doesn't decrease your greatness as my teacher. Kamu sendirilah yang berusaha untuk mengerti. Aku tidak yakin Ronit mengerti perbedaan antara keduanya. Oh, kehebatanmu. Kok rasa syukur? Bukan dong, kehebatanmu. Ya, I should. Iya, Vi. Terima kasih ya, Zen. Hey, jangan berterima kasih padaku. Aku harus berterima kasih kamu. How should I say this? Padamu, aku yang harus berterima kasih padamu. Do you understand the difference between kami and kita? Oh yeah, I need translation first. Kami, we, kita, our. Bukan gitu. Pelajaran hari ini sangat membingungkan ya. Sedikit. No, tentu saja tidak. Apa nih Martin? Selamat sore para wanita dan pria. Hahaha, aku baru muncul. Pokoknya saya dari tadi pagi sampai sekarang saya sangat sibuk. Baru selesai dan saya melihat hari ini banyak aktivitas
ada di grup ini dan saya sangat terkejut. Wah, wallahi begitulah. Oke, anime. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Oke, lagi ngapain? Sebenarnya aku tidak tahu berapa perempuan ada di sini dan berapa laki-laki. Maksudnya semua perempuan di sini berapa anggota? Okay. Make me understand. Lumayan hebat. Zen. Bahasamu lumayan luar biasa hebat. Kamu sudah sangat fasih. Maaf ya, itu di sini sangat ramai. Soalnya saya lagi di jalan ya, menuju ke hotel. Okay. Lagi makan siang nih. Kamu udah makan belum? 2 perempuan, aku dan Zen, 7 laki-laki, termasuk kamu. Atau itu jam berapa? Ini sudah sore. Ini hampir malam ya. Kok bisa makan siang begini terlambat? Setengah mati untuk saya. Hampir 4 ya. 1/4 kurang 4 begitu, tidak tahu ya. Jam 3:40 begini ya, mungkin begitu, mungkin tidak tahu. Aduh, itu apa, mobil lewati saya, motor juga berbunyi sangat. Saya berharap kamu bisa dengarin suara aku. Ya, begini aja. Makan apa tadi? Atau sedang makan sekarang? Itu apa? Bisa bagi dong. Cari banyak. Khusus yang masih apa? Belum menikah. Cari nona yang cantik, yang manis, yang imut dan bisa diajak bercanda juga. Kalau tidak bisa diajak bercanda, jangan. Pokoknya harus kidnap nona yang cantik, jomblo. Dan kalau ceria itu juga bagus, sangat bagus. Harus tidak punya suami. Anggota begitu bagus. Kalau perempuan ada di grup lumayan waktu menikmati supaya semua senang, semua bisa berbicara. Begitu aja, no? Bercanda aja. Hanya membuat kalian di sini bahagia. Kami tahu saya motivasi untuk murid-muridmu dan belajar bahasa Indonesia. Begini aja. Tapi saya tidak serius, kamu tahu ya? Tahu, Martin. Kita itu we, you are included. Kami, we juga, you are not included. Kamu ngomong sama siapa, Martin? Pukul 4 kurang 1/4. Sinilah. Ya
benar begitu. Tadi saya bilang apa? Bilang jam 3 kurang seperempat ya, itu juga. Di sini biasa pakai begitu. Tapi ya pasti saya salah. Tadi saya salah. Terima kasih ya. Aku hanya cari orang yang mau belajar bahasa Indonesia, apapun gendernya. Aku ngomong sama siapa tidak tahu. Di sini ngomong sama kamu, sama murid-muridmu. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak bisa dilihat. Astaga, Hah? astaga. Dasar buaya darat. Niatmu ganda, Martin. Serius, yang dibungkus canda. Sudahlah, kantongi HP-mu itu. Nanti kamu terperosok ke jurang loh. Saya bicara di sini sama kamu loh, sama anggotamu, sama murid-muridmu, sama siapa, sama orang apa? Tidak ada orang yang lain di sini. Aduh, kok bisa begini? Makanlah, makan. Mungkin kamu sudah lapar saat tidak mengerti apa maksud Nia. Kamu bilang bahasa Indonesiamu bagus itu untuk siapa? Wallahi begitu bagus juga, tidak masalah. Sudah dibungkus. Oh, Indonesia, bahasa Indonesia, zen, maksud saya zen. Tadi saya omong zen. Jagung apa? Aku kenyang. Aku tidak suka jagung. Kayak sehat. Ya, jagung untuk sehat bagus. Tapi saya kenyang. Terima kasih ya. Ya, selamat makan. Selamat makan. Ini aku lagi makan. Got it. Can you give an example? Where we use we, but the person who is using isn't included. I mean kami. Can you give example of kami? Aduh, tadi saya omong sama siapa? Tadi omong di sini di pinggir jalan ada orang desa. Mereka menjual apa jagung dan makan juga. Mereka bilang ayo beli jagung, tapi saya kenyang tidak bisa makan dan itu rahasia. Paket saya kosong, tidak ada uang untuk beli. Ada. Saya hanya bilang aku tidak suka, tidak mau beli. Apakah mereka jualan? Oke, dan selamat menikmati. Iya. Makan sampai kenyang ya, sampai perutmu pencet. Begitu aja. Ya mereka jual jagung rebus ya. Biasa saya lewat dari depan mereka dan mereka selalu menawar saya, ayo makan, ayo beli. Kadang-kadang saya beli 5 atau 6 dan saya bagi di jalan siapapun mau makan. Biasa adik-adik kecil kalau ada di jalan nanti saya kasih. Tapi hari ini saya tidak bawa uang. Kantung saya kosong sekali. Bisa kirim 1 juta uang? Hah? Atau tidak?
Bisalah. Kirim sudah, kita kawan. Kalau uang di paket saya itu seperti ada di paket kamu. Dan sekarang paket saya kosong, saya kantun. Itu kosong dan kamu bisa bagi. Bagilah 1 juta aja, itu sedikit. Di negara kami ada 5 agama yang diakui. Negara kita merupakan sama-sama negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aku tahu kamu gak bawa uang. Tidak, Martin, aku hanya makan secukupnya saja. Jadi kadang-kadang kamu membawa uang. Beginilah. Kosong sekali. Hanya ada kertas, tisu, 1 sisir rambut maksudnya, dan apalagi itu ya 1 cover headset ya, dan apalagi dompet dalamnya ada 5 juta, dan apalagi kartu insurance, itu aja ya. Ada 1.000. Wow, ini bukan 1.000 aja, 1.000 ada. mau saya kirim? Ya dong. Kalau setiap hari saya beli, bagaimana aku bisa dapat uang dari mana? Nggak bisa setiap hari. Dalam 1 minggu atau ya dalam 1 minggu 1 kali, 2 kali saya biasa beli. 1 jagung 5.000, kadang beli 4, kadang beli 3, kadang beli 2. Hanya mau bantu. Sebenarnya kalau beli dari pasar 5 jagung atau 4 jagung 10.000, tapi itu tidak rebus. Kamu harus yang rebus. Di sini mereka sudah rebus, hanya langsung makan ya begini. Tapi enak, rasanya enak. Jagung manis begini. Martin, kamu ngapain bawa sisir di kantong? 5.000, mahal banget. Kamu ngapain sih ya? Sini orang ngapain lagi, astaga. Lu udah lupa. Aduh, itu rambut saya panjang sekali, panjangnya hampir tiba di pantai saya. Pantai, saya bilang pantai, kamu mengerti maksud saya apa? Maksud saya pan. Oke, sudah. Saya tidak mau ngomong karena mungkin murid-muridmu salah paham ya. Nanti ada masalah. Bukan 5.000, 1.000 aja. Santai saja, mereka belum mahir memahami tuturan lisan. Ya. Saya pikir kamu tanya apa dalam dompet saya ada 5.000 atau 1.000. Itu dalam dompet saya sekarang 1.000 aja. Ya benar. 1 jagung 5.000. 1 jagung 5.000. Kalau sudah rebus, kalau beli yang minta di pasar ya bisa 5, kadang 4, 10.000. Tapi ini musim penamnya ya, sekarang murah. 5, 6, 4 bisa dapat. Sebelumnya mahal 1 kali, harganya naik sampai 1 bisa 10.000 atau 2 10.000. Dari pasar beli, bukan yang sudah rebus, yang rebus 10 1. Tapi sekarang harganya turun. Ya ini udah
Udah 2 bulan harganya turun. Sekarang di pasar bisa menyambutkan harganya sampai ya 5 butir atau 5 jagung 10.000 aja. Tapi mahal di sini. Di sini semua barang-barang untuk makanan mahal. 1 kilo kentang harganya 15 hari yang lalu saya pergi ke pasar 35, tapi sekarang turun. Sudah sampai 27, 25. Di sini Rp10.000 dapat 4 jagung rebus. Kalau begitu, ya betul. Tapi 1 muridmu sangat pintar, sangat lumayan. Saya yakin dia mengerti apa kita omong, apa yang kita bilang ya. Begitu dia mengerti, yakin. Tapi tidak tahu dia kenapa tidak mau pasang suara. Dia harus omong. Kalau tidak omong, pasti kalau bahkan kamu sudah hafal banyak kata-kata, maksud saya kosakata, dan itu saat mau omong atau berbicara dengan orang-orang susah, dan caranya harus omong. 5 butir. 5 buah. Oh wow, itu sangat murah sekali. Oh bukan, di sini 5.000, ada 7.000, kadang 10.000. Mahal sekali di sini. Kalau 10.000 pilih. Jagung ada sangat manfaat. Enak juga. Kalau gigitmu ada kuat dan pilih. Saya lebih suka yang bakar. Kalau bakarnya rasanya lebih enak nih. Nah, begitulah. Iya, tahu. Tapi bisa, butir juga bisa, seperti 5 butir telur. Saya biasa pakai. Kalau saya pergi di pasar, saya pakai, tidak masalah. Mereka mengerti, dan saya bilang ini 5 butir jagung berapa? Mereka bilang begini, begitu harganya itu. Dan saya biasa tawar. Iya, sulit banget memang menyuruh dia berbicara. Terus saya ingat di sini bilang apa? Ekor, 5 ekor. Seperti kalau beli ayam, 1 ekor ayam, 2 ekor ayam, 7 ekor ayam. Ayam begini ya. Kalau ya beli buah-buah, ya kamu benar itu 5 buah begini. Itu jagung include 2 ya. Namanya buah. Kalau mentah, mungkin Rp10.000 dapat sekilo. Sekilo itu berapa banyak jagung ya? Wow, dan di sana sangat murah. Kamu bisa setiap hari beli berapa? Beli 10, beli 20. Itu mungkin untuk kamu cukup selama 1 minggu, ya. 5 butir dipakai untuk benda-benda yang bulat. Telur, kelapa. Benda-benda itu
Aduh, maksud kamu apa? Benda-benda ini saya baru dengar. Benda-benda ini apa? Bukti mana itu? Sangat apa? Sangat berbunyi di sini, di jalan sini. Itu satu mobil yang bisa lewat dari dekat saya. Aku bilang, Ekor cuma untuk binatang yang memang punya ekor. Gila aja makan jagung setiap hari Martin, bosen lah. Tapi untuk orang boleh tidak masalah, hanya omong aja, orang-orang lokal mengerti. Ya, tapi harus belajar cara yang benar, ya betul. Kadang-kadang saya lupa. Benda, barang, atau hal. Benar Martin, yang penting orang lokal mengerti ya. Bukan yang banyak, hanya satu aja. Dalam satu hari satu aja cukup, tidak banyak. Ini tidak bosan. Satu hari makan yang rebus, satu hari bakar, dan kamu harus taruh apa? Taruh mentega, dulu mentega. Itu sangat enak. Dulu harus rendam dalam air, campur sama garam. Setelah itu apply mentega dan bakar. Wow, enak sekali. Aromanya juga sangat enak. Mungkin aromanya sampai 1 kilometer bisa orang-orang cium. Jadi kan nanti lapar bisa datang di rumahmu dan mereka mohon, kasih kami lapar, kasih kami jagung. Itu kamu bisa buka toko, satu toko jual jagung. Pasti orang beli banyak. Aduh, bagaimana bisa begini? Di kota sini barang-barang, di sana bendang-bendang. Hal juga bisa. Ada kata-kata banyak sama artinya. Oke, terima kasih. Saya hari ini sudah belajar dari guru cantik, dari guru manis. Kosakata bendang, artinya barang, hal. Ya. Terima kasih, benar itu kata yang bagus. Maksud saya juga begini, orang lokal mengerti kalau pergi di pasar, di market, dimanapun, mereka lihat mereka juga saat kita berbicara berbahasa Indonesia, kalau mereka dengar cara kami ngomong dalam bahasa Indonesia, mereka sangat senang dan juga lucu, tertawa. Ya begitu. Saya ada sangat pengalaman yang lucu dan ya yang lucu, sangat lucu. Kadang-kadang saya kata-kata yang nakal. Saya tidak tahu, tapi saya sudah tanya dari orang-orang yang sudah luar. Kalau niat jualan mah belinya nggak cuma sekilo kali Martin.
bisa begini, di sana sangat ramai, pasti orang jadi banyak, mungkin sekitar 10 kilo atau 7 kilo, 7 kilo ya sehari bisa jual. Mungkin pertama kali mungkin tidak ada manfaat. In English, they are just think. Mau tanya apa? Aku mau berubah aksen aku seperti aksen apa? Aku orang Jawa. Bagaimana aku bisa berbicara seperti orang Jawa? Saya sangat suka aksen mereka. Aku orang Jawa. Yalah, in English hanya things. Sangat orang mengerti. Tapi dalam bahasa Indonesia, bendang-bendang, hal-hal, barang-barang, mungkin ada yang lain juga ada, pasti ada. Itu cara bacanya benda ya, bukan bendan. Benda-benda. Tentu saja, aku juga selalu tertawa setiap kali mendengarmu berbicara. Sejauh yang saya tahu tentang bahasa Indonesia, di Indonesia orang sedang berbicara ya, lebih thousand, lebih 1,700, yes, 1,700 languages, and Indonesia is currently people spoken. Yeah, you know that? Mungkin kamu tidak tahu, tapi saya tahu. 1,700 language, lumayan banyak. Oke, tidak masalah. Saya sangat senang kalau beta bisa membuat orang senyum, tertawa, bisa membuat mereka bahagia. Dan saya sangat senang. Yeay, hai. Ini kamu Fomi ya, nam Fomi. Apa tuh? Mengubah dong, bukan berubah. Berubah. Itu artinya berdua apa? Change. Ya benar. Berubah. Oke, tapi saya tahu selalu saya sudah pakai berubah ya. Seingatku cuma 3 kata itu, Martin. Nanti kalau aku ingat aku akan memberitahumu. Dan caranya bagaimana? Bagaimana aku bisa orang Jawa sebenarnya cara ya. Oke, terima kasih. Tapi ini 3 cukup. Pasti di seluruh Indonesia bisa pakai. Dimanapun aku pergi, saya pakai benda-benda atau barang-barang atau hal, satu hal. Pas mereka mengerti pentingnya, mereka mengerti ini masalah. Nah, itu Gila ya. Dari 700 plus bahasa lokal Indonesia, aku cuma bisa bahasa Jawa dong. Kenapa kamu harus mencampur-campur bahasa coba?
Kenapa harus beta bukan aku? Ya, ya, tapi kamu pakai bahasa umum. Dan saya yakin di daerah kamu, di kota kamu juga ada bahasa lokal seperti kata bukan kata yang lain. Seperti di sini juga di kota Kopang, di Bosau itu bahasa mereka beda. Kalau pergi di Atambua beda. Kota-kota yang lain semuanya beda. Bukankah sudah sejak tahun lalu aku ingin kamu mengubah aksen? Aku tidak mendengarnya, Martin. Kenapa kamu bisik-bisik di tempat yang ramai? Beta itu bahasa Kopang. Seperti saya bilang, ini artinya aku, atau gue, atau saya. Saya sudah memutuskan setelah hari ini saya pakai gue. Gue sekarang ada di tempat apa? Tempat buku cinta. Yang biasa saya datang di sini. Tapi saya bukan hari ini datang khusus di sini karena saya sudah pergi di tempat yang lain. Hari ini saya kerja apa? Kerja relas. Maksud saya voluntary. Hanya bantu sisi orang di sana untuk menjahit baju dan saya bilang saya mau jalan kaki, mau pergi jalan kaki aja sampai hotel. Mereka bilang, wow itu sana jauh setengah mati, jangan, cobalah kita antar. Saya bilang tidak usah, saya suka. Kalau saya jalan kaki itu saya sangat menikmati supaya saya sehat dan ada kuat juga. Dan saya jalan kaki aja. Sekarang di sana mau duduk sampai matahari benan apa itu benan ya, sunset. Kita, we, you are included. Kami, we, you're not included, buddy. Bukan aku bisik-bisik. Tidak. Di jalan suara saya sangat keras karena sangat berbunyi. Tapi sekarang di sini tidak ada orang. Hanya apa? Hanya burung-burung. Ada orang juga, tapi jauh. Ada angin aja. Berteriaklah Martin seperti tadi. Selamat sore. Ini pertama kali saya dengar suaramu. Mahal kita. You are included in love. I is also included invisibly. Ada yang lagi pacaran nggak di Bukit Cinta? Selamat sore. I do not understand next part, buddy. Mahal kita is Tagalog, not Indonesian. Ya, ada dong, itu rahasia, jangan kasih tahu orang lain supaya mereka semua datang ke sini. Ya, sebentar mereka akan datang. Sekarang sudah datang, mereka ada pacar, suami, sedikit lagi ada. Hari apa? Hari Jumat ya, hari Senin dan hari Sabtu biasa sore-sore orang kan yang datang.
jangan lebih-lebihan. Aku yakin kamu mengerti. Yeah, but mahal kita nah, still. Different language, different rule. Okay. Pasti kamu juga pernah pacaran di situ. I don't understand Indonesian language, buddy. Bear with me. Do you understand already the difference between them? Berapa kali? Itu ada cerita. Satu kali aja dan sangat enak. Itu saya duduk di sini sampai maghrib. Saya sendiri aja, tidak ada orang. Dan setelah itu saya sangat lumayan. Kamu tahu maksud aku. Dia datang lewati dari sana. Saya bilang, hai, dari mana ini, mau kemana? Kamu enggak takut saat ini jalan di sini sendiri? Oh, dia bilang, kamu orang mana lo? Oh, ngerti bahasa Indonesia? Ya dong, bisa. Tidak tahu banyak, hanya bisa memecahkan masalah saya dengan bahasa Indonesia dan bisa komunikasi dengan orang-orang khusus nona seperti kamu. Oh my God. Ayo duduk sini, kita cerita. Kita duduk. Kamu tahu apa yang terjadi? Yes, I understand the difference. Just I need to remember it again and again. So here, kita means we, that you are included, you and I. And in the kami, you are not included. I get that. I will make an example. Let me think about it. Heron. Mantap. Apa yang kemudian terjadi, Martin? Buddy, I just said it is my first time that I heard your voice message, so that's all. It was great, but you can try to speak in bahasa Indonesia, and after that you will be fluent. Like that, just say something and try every day. It doesn't matter. It doesn't matter to me grammatically or pronunciation. Say something wrong or something bad. It's okay, no problem, because it's wrong, and I'm sure we will have no problem about what you said, as long as you practice say something English, not in bahasa Indonesia, I meant. If you understand it, try to make a sentence. Hai dong, kamu tahu istri dia bisa cerita. Kamu tahu apa yang terjadi akhirnya. Ya, di tempat sini. Nanti saya akan tunjukkan di bawah yang tempat saya sekarang duduk ada lubang tapi ada roof dan bawahnya seperti rumah. Sesuatu yang menarik, jadi begitu aja lah. Kamu gak asyik. Gak mau menceritakan secara lengkap. Udah habis makanan atau belum? Udah. Dan mau lagi ngapain? Ada rencana?
Iya, kau tahu? Oh iya, itu bocor nggak ya? Lumayan untuk berteduh. Beta tahu, gue tahu. Itu itu terbiasa untuk kamu. Biasanya kamu tidur sebentar setelah sudah makan siang. Benar, maksud saya tadi yang bilang nanti kita pergi dalam ini. Haha, oke. Itu atasnya yang saya sudah tutup. Mungkin bisa lihat, saya tidak bisa. Berteriaklah Martin, aku tidak mendengarnya. Lihat bayang aku. Ya, Apakah ini di Bukit Cinta? aduh, kok bisa kamu tidak bisa dengar suara aku? Tadi saya di jalan saya omong yang keras, sangat keras ya, sangat laut. Dan sekarang itu di sini tidak ada mobil, tidak ada motor, lewati dari saya di sini dekat saya maksud saya. Dan hanya sedikit angin, itu gentle angin. Buku cinta bukan bukti. Buku cinta. Ya, namanya. Karena kamu di luar rumah, anginnya sangat kencang. Satu orang sudah datang, dua. Mereka duduk di sana di bawah pohon. Coba saya bisa foto. The Book of Love? Sangat kencang itu juga sudah kencang. Siap untuk apa? Untuk kau minggir dia. Sapalah mereka. Saya menyerang kan. Saya salah bilang. Kamu tahu? Teriak Martin. Satu perempuan, ya, satu gadis, satu laki-laki. Ya, mereka itu sekarang. Tuh, apa tidak? Nggak tahu, nggak dengar. Saya lihat pohon-pohon di atas. Di bawahnya. Jangan ganggu orang yang lagi pacaran. Waduh, benar-benar kamu tidak bisa dengar. Mereka muluk. Ya, benar-benar. Tandus ya? Ya, aku tidak mau. Aku tidak ada niat ganggu mereka. Biar mereka mati. Mereka ya sudah datang di sini untuk senang-senang berbicara aja ya. Artinya tandus artinya apa? Means shadow, bayan. Bukan. Kalau aku dengar, aku pasti menjawab. Bagaimana sekarang? Kamu bisa dengar atau tidak? Kalau saya bicara begini. Selain mereka, ada siapa lagi? Bukan, tanahnya kering. Bagus sekali, ya aku bisa dengar sekarang. Tidak ada orang lain. Hanya mereka aja. Tapi di atas mungkin ada. Di sini kadang-kadang mereka datang karena
tempatnya di sini sedikit. Jadi satu yang saya sudah duduk sana, saya duduk situ. Biasa mereka datang di sini di tempat yang saya duduk sekarang untuk foto-foto dan film, mungkin main TikTok ya. Khusus khusus pacaran atau yang sudah menikah yang mau siap untuk menikah begitu. Di atas mana? Oke, aku apa? Aku kalau saya berbicara begini nanti itu tenggorokan saya nanti sakit. Supaya aku tidak bisa omong lagi. Mungkin suara saya nanti apa? Mengubah ya. Seperti apa? Seperti orang-orang yang sangat sudah tua. Suaraku berubah. Aku mau mengubah aksen. Bisa lihat bedanya? Apa sih? Maksud kamu? Di atas saya. Mereka bisa duduk di atas saya. Di atas sana. Di sana ada tempat yang lain. Orang-orang biasa duduk. Tadi saya lewati dari sana. Ini saya yang sudah duduk itu dekat jalan ya. Karena saya biasa duduk di sini. Kalau matahari sudah benang, saya langsung pergi, langsung itu dekat di sini ada jalan yang umum. Ya. We will go to school. Kita akan pergi ke sekolah. Let's go. Kamu harusnya menjelaskan sambil membuat video. Mana aku tahu di sana itu di mana. Kami tidak makan ikan. Oke. Dasar nona ini. Aduh. Dia minta bukti. Enggak bisa lu. Gue enggak bisa gitu. Itu tidak bagus. Mereka mau apa? Nari ya. Bagus, Ronit. Apa sih? Apa kamu sudah hapus? Hah? It's right now if we together go, Vi. Kami tidak makan ikan. And we don't eat fish. Daripada kamu cuma merekam suara, lebih baik kamu sekalian merekam video. Ayolah. Aku tadi minta contoh kalimat untuk kata kita pada Ronit. Iya, Ron, bagus sekali. Aku harus sadar diri dong. Kamu juga tidak makan daging sapi, kan? Kenapa memangnya? Dunia itu tidak sopan. Gue hingga di mood. Iya, udah deh. Oke, gue mau apa? Mau exercise breathing ya. Exercise olahraga nafs. Ya, exercise breathing, I don't know. Mungkin dalam bahasa Indonesia apa itu. Tapi sekarang saya mau untuk 20 menit mau exercise breathing. Setelah itu kalau teman-teman saya datang, kita duduk sampai malam. Kalau tidak, saya langsung pergi. Pergi di mana tidak tahu, ke hotel. Olah napas. Oh, harusnya dia ngirim video ya. Tahu, tapi aku
tidak tahu break exercise break olahraga napas ya. Ya betul, olahraga napas ya. Kamu harusnya merekam sambil menjelaskan, Martin. Kenapa kamu cuma diam? Kamu juga tidak makan daging sapi kan? Iya. I don't eat beef. I don't eat fish. I don't eat pork. I don't eat lamb. Usually I don't eat most of the non-veg because it was not a part of my culture, at least for my family. Tadi saya bicara, benar-benar saya berbicara, tapi tidak tahu itu kenapa tidak jadi. Jadi, kamu vegetarian, Ron? Aku makan omelet hari ini. Kamu sudah putar ulang kan? Suaranya tidak terkirim. Tidak sepenuhnya vegetarian. Sama dong, Ron. Aku juga makan telur dadar siang tadi. Kamu makan ayam gak? Sama dong, Ron. Aku juga makan telur dadar siang tadi. So, what did you eat? What is dadar siang tadi? Tidak. Omelet itu telur dadar. Lalu hewan apa yang kamu makan? Bukan begitu dong. Apa yang kamu makan tadi? Atau tadi lo makan apa? Apa makananmu tadi? Iya. Oh, okay. So, kamu juga makan telur dadar siang tadi. Siang tadi means today afternoon. Betul sekali, Ron. Hanya telur ayam. Tidak ada more. Kalau seafood, kamu gak makan juga. Lalu, then. Tidak seafood. Because I'm not habitual to it. So, I would prefer not to eat that. Kamu tahu makanan laut itu makanan yang favorit saya. Saya sangat suka makanan laut. Khusus apa? Ikan, kripo, apalagi cumi-cumi. Cumi-cumi. Sangat enak. Hanya telur ayam, Ron. Kalau telur burung? Oke, selamat bersenang-senang ya. Saya mau mulai apa? Mulai exercise. Udang? Sangat suka. Oke, Martin, nanti gabung ngobrol lagi setelah kamu selesai ya. Siap, bos. Mengubah, change. Isn't berubah also means change? If yes, what's the difference? Aku bercanda, Vi. Selamat sore, Martin. Bagaimana hari ini? Tidak telur burung. Selamat sore juga. Lumayan hari ini. Lumayan sangat menikmati. Dan waktu saya berlalu dengan sekejap mata. Kalau bagaimana dengan harimu? Mengubah itu plus objek. Berubah without object. Tapi bisa gini juga sih. Mengubah itu untuk yang present continuous gitu. Atau dia dipakai untuk yang aktif. Kalau berubah itu inilah dalam bahasa Inggris ya. Kalau mengubah itu change. Kalau berubah itu changed. Gitu. Oke. Kenapa? Enak tau. Aku mengubah pakaian.
Dia berhasil berubah. Berubah pakaian. Never tasted. Oh, bukan Hamzah. Kalau untuk pakaian kamu menggunakan kata ganti atau mengganti, bukan mengubah. Enak banget. Kamu harus coba. Aku mengubah gaya rambutku. Gaya rambutmu berubah. Anak bangkit, kamu harus coba. Malah tofu lagi. Stop asking it. It doesn't understand the sentence context. Thanks. Hah? Berubah, changed. Mengubah, change. Mengganti also change their synonym, but sometimes they can't replace one another. You are changed. Kamu berubah. She is changing her lifestyle. Dia mengubah gaya hidupnya. Aku mengganti spray. I changed the sheet. Wow, bagus sekali ya. Oke, saya ingin membuat beberapa contoh tentang change ya. Oke. Gue apa? Gue perlu mengganti pakaian. Ya, di sini mengganti artinya change, ya betul? Oke. Tampaknya dia berubah pikiran. Kenapa? Saya tidak tahu dong. Oke. Apa yang dia bilang? Gue tidak akan berubah pikiran. Betul? Ya, begini aku akan tidak berubah pikiran aku, ya. Apalagi change bisa pakai dalam kalimat apa lagi ya, bisa banyak, bisa seperti bisa tukar ini ke dolar Amerika, itu di sini juga bisa change, tapi dalam bahasa Inggris caranya beda ya. Ya, itu membuat orang-orang pusing ya. Oke. Apa yang membuat pikiranmu berubah? Apalah? Kasih tahu saya. Kenapa? Apa yang alasan atau apa yang membuat pikiranmu berubah? Lagi, aku mau nanya apa, sayang? Oke, nanya aku apa tadi? Ini. Aku mau nanya tentang siapa perlu mengubah gaya hidupnya sama saya. Menukar uang itu exchange money dong. Tukar juga bisa tukar. Di sini saat saya perlu uang kecil, saya pergi di toko dan hanya mereka, apakah kalian bisa tukar uang ini atau mau tukar uang saya? Saya perlu uang kecil. Hah? Mengubah gaya hidup sama kamu? Belilah sesuatu, Martin. Jangan hanya menukar uang receh. Ya dong, soalnya ini mau atau tidak. Kalau mau ya siap. Besok saya akan ke sana ya. Dan kita akan mengubah gaya hidup kita bersama-sama, oke? Begini aja, mungkin itu gaya hidupmu sekarang sudah bosan dan kamu hanya bisa mengubah sama dengan hidup saya ya, betul? Kemana? Kamu yang goro.
Terima kasih ya. Receh. Receh itu artinya apa? Receh. Disitulah. Itu bagus, Martin. Hariku juga baik. Cuaca sejuk di sini yang sangat aku sukai. Aku menghabiskan hari di penggilingan padi dan melakukan sentuhan akhir pada proyek pertukanganku. Uang receh itu uang kecil, termasuk koin. Oh, ternyata sangat menikmati. Aku sangat senang mendengar itu ya. Oke. Oh, begitu. Oke, thank you. Setelah hari ini saya akan pakai. Kalau ketika saya perlu uang kecil. Oke, ini jam aku harus mati. Aku harus meninggal. Kenapa? Tidak tahu. Walah. Saya mau meninggal. Sekarang mungkin sampai jam berapa? Saya bisa baru hidup jam berapa? Mungkin 1 jam ya, setelah 1 jam. Kamu itu kenapa sih, Martin? Ingat tadi saya berada di mana dan aku baru tiba di hotel dan saya mau lakukan apa? Tadi saya sangat keringat dan aku perlu apa? Begini dong. Dan saya harus mati dulu. Pergi mandi dulu ya. Astagfirullahaladzim. Got it, thanks. Apa begini? Kalau orang mati bilang astaghfirullahaladzim. Buatlah contoh, Hamzah. Mandi dan mati itu beda ya, tolong. Iya dong, aku sadar, aku tahu. Tapi saya hanya bercanda. Oke. Selamat bersenang-senang untuk semuanya. Dan sampai jumpa nanti. Oke, nikmati mandimu. Terima kasih Martin. Ya, aku menikmati hariku dan aku menikmati melakukan pekerjaanku. Haha, Indonesian with tacklish accent. Tacklish. Gaya berjalannya berubah. Dia mengubah, dari bodoh hingga pintar. Aku mengganti pikiranku. Did I get it right? Let me explain what I understand. Berubah is change, but that doesn't affect object. Mengubah is change that affect object. Mengganti is change from one to another. What does it mean can't replace one another? I can't see any difference from the two. What I understand is berubah doesn't have object. It's intransitive verb. Mengubah is transitive and have an object to focus on. About mengganti, I am still a bit confused. Oh, that's smart of you. Let me give you an example. Then probably you will understand. For example, saya akan mengganti nomor telepon lama dengan yang baru. I will replace the old phone number with a new one. Or something broken and someone says mengganti saja, ganti aja. Oh, berubah means change, mengganti means replace. To the best of my knowledge, berubah is like the past, something happened in the past. In the other hand, mengubah, for example, Martin perlu mengubah gaya hidupnya. Oh, I see. Terima kasih, Martin. Kamu selalu membantu.
Aku rindu pembelajaran bersamamu seperti dulu. Oh, begitu ya. Oh, begini ya. Oh, I see. Why you didn't use those expressions? Sama-sama, dengan hati senang kalau gue bisa bantu. Oh iya, gue juga. Aha, that's perfect. Lagi ngapain sekarang? Sempurna itu. Ya, begitulah. Apakah kamu mengerti sekarang? Ya, aku mengerti ini. Terima kasih. Sangat bagus. Cobalah membuat contohnya. Aku berubah gaya rambut aku kemarin. Salah dong, Martin. Aku mengubah gaya rambutku setiap bulan. Bisakah kamu translate dalam bahasa Inggris kalimat-kalimat itu? Oh yeah, what kind of translation do you use that gives the extra meaning of the sentences? Wow, may I know the name of it? Because Google Translate doesn't give the correct answer, but of course, if one word it gives the correct answer. Untuk membuat contoh, aku need lebih kata di bahasa Indonesia. Aku tidak punya. Ya, itu benar sekali. Jangan khawatir, kamu akan bisa belajar di sini dan semakin hari semakin kamu bisa belajar kosakata. Itu terjemahkan itu terjemahkan berasal iPhone, bukan third party aplikasi. Aku setuju. Aku sebelumnya nggak tahu, ya begitulah. Aku ada di sini untuk belajar. Udah berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia dengan V? Maksudnya dari sejak kapan? Kamu punya iPhone atau Android? Ya, aku juga. Itulah pokoknya. Makasih ya. Cek this application dan mencari bahasa Indonesia. Sebenarnya kami di sini untuk belajar bahasa Indonesia bersama-sama dan guru kita sangat ramah. Aku akan melakukan itu. Aku tahu dia sejak few months yang lalu, tapi aku di sini sejak hari ini. Dan kamu baru bergabung hari ini dan selamat bergabung di sini dong. Iya, ini benar. Bagus, good luck. Iya, aku baru, terima kasih. Dan salam kenal ya. Aku mengenalnya beberapa bulan yang lalu atau aku mengenalnya sejak bulan Jun. One more thing bro, you can download that language for offline too in the translator. I will download it. I see, dia orang baik. If kamu tidak tahu cara download, aku cinta membantu. Iya, dia sangat orang baik. I will try, if can't, then I will let you know. Roger. There is a lot of app, but I didn't find the app you used. The second sentence is weird. Aku berubah pikiran. Why did I disagree? Kamu merupakan guru yang hebat, Martin. Too much active group. Contoh yang pertama salah dong, Martin. Terlalu banyak kelompok aktif. Baru hari ini aku menambahkan Hamzah, Martin. Kenapa kamu tidak menyambutnya hari ini? Oh, bagus. Kok salahnya ke mana dong? Bukankah itu bagus? Isn't it great? Tadi aku baru tahu deh. Mengubah gaya rambut, bukan berubah gaya rambut dong. Hahaha, lo melebih-lebihkan. Makasih ya udah ikut mengajar selama aku nggak ada. Aku mengandalkanmu. Oh begitu, tapi aku bisanya omong seperti itu. Secara tata bahasa itu salah, tapi itu bisa dipahami. Makasih kalau lo berpikir begitu. Iya, lagi apa nih? Pahami. Hah? Berbaring di tempat tidur nih dan memeluk bantal guling. Haha, aku mengerti. Digestion problem, V. Sama. Kalau ada masalah dengan digestion, makan buah pepaya dong, supaya kamu tidak punya masalah pencernaan dong. How many messages we have for today? Bukan pencernaan, Martin, kemampuan otak dalam mencerna pelajaran. Lu juga berguling di tempat tidur. Iya, hahaha. It goes up to more than 500. Gak mungkin. Hahaha, oh iya, tadi gue salah mengerti. Kalau ada masalah pencernaan dan punya sangat bagus lah. Oke. It is. Selamat malam. Aku mau tidur tuh karena aku udah kakek dan harus pergi tidur lebih awal. I should ask the inactive member of today. Hey Mubarak, how many messages of this group today? Iya abang, ingat kata gue. Nenek, kenapa kamu tertawa? Terima kasih dong.
Ya, tidak usah untuk terima kasih. Itu seperti tugas aku. Selamat bersenang-senang ya untuk semuanya. Aku mau nonton film nih. Ayo ikutin. Aku tidak tahu. Bro, it's iPhone original app. You're using Android. Film apa nih? You can't find it in Play Store, I think. Berubah is something like it's already changed. Mengubah is the process of changing. Mengganti is yeah, Martin was right. Replacing. Now it's more clear. Saya have been so many messages today juga. Okay, but don't be shocked if there will be exceptions along the way. How many? Yeah, there are always exceptions. Itu itu sangat aneh dong. Baru mau nonton, tadi saya berbicara sama satu teman yang sayang. Too much. Seperti berubah pikiran. Okay. Like, was it 500 messages? Tidak, just like 150. I see. See, Ronit? Nope. At morning, I opened group with one 125 messages. After that whole day, we might generate 100 or 200 messages. And at evening, when I said it's to active group, that time I found more than 100 messages. It goes more than 500. Masa sih? Where is Ronit? Dia di India. Ya. Oh ya, saya got to know that juga.